Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziyadatul Hikmah, NIM 1801101070143 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal A 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh Ibu Mukarramah MPD. Yang pertama, bagaimana fenomena karakter bangsa Indonesia sekarang ini? Kita ketahui bersama bahwa saat ini negara kita Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila dan akan memperkuat karakter masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dasar negara kita. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia telah mempunyai karakter tersebut yang menjadikan demokrasi berjalan dengan baik dan tercapainya suatu tujuan, yaitu negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi saat ini karakter-karakter tersebut seperti hilang di telan bumi. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu saja, seiring berkembangnya zaman, maka juga semakin berkembangnya teknologi informasi. Banyak masyarakat yang ikut dalam permainan kapitalisme yang menyebabkan masyarakat Indonesia mudah diadu domba karena permainan kapitalisme tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya suatu pendidikan pada masyarakat Indonesia yang menjadikan keprihatinan tersendiri untuk negara kita. Untuk menjadi masyarakat yang baik dan cerdas, maka harus bisa menggunakan teknologi informasi dengan bijak. Hal itu bisa terjadi dengan adanya suatu pendidikan karakter yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara kita, agar dapat bersaing dengan negara lain dan pastinya tidak terjerumus dalam permainan kapitalisme yang perlahan dapat merusak negara kita. Baik, coba sekarang kita sedikit bahas mengenai karakter anak didik sekarang yang semakin hari semakin banyak hal menyimpang yang dilakukan. Seperti halnya minum minuman keras, narkoba, menonton film porno, mencuri, dan lainnya. Hal tersebut dapat terjadi dengan mudahnya pada anak didik. Padahal di sekolah telah diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut yang mana telah dijelaskan dalam pendidikan karakter. Lalu mengapa masih bisa terjadi hal seperti itu? Ya, walaupun anak didik telah diajarkan di sekolah, lingkungan mereka juga harus mendukung dengan baik, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, apalagi teman-temannya. Karena permasalahan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah untuk menjadikan masyarakat atau anak didik yang memiliki karakter baik, dan pastinya juga akan berdampak baik untuk negara Indonesia. Maka dari itu, sekarang kita mulai untuk tanamkan dalam diri masing-masing terlebih dulu dari hal-hal kecil untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, bermanfaat, dan berpendidikan agar sumber daya manusia negara kita menjadi lebih maju. Setelah itu barulah tanamkan pendidikan karakter pada lingkungan sekitar kita dan pastikan bahwa yang namanya pendidikan karakter sedikit banyak akan banyak berpengaruh untuk kita semua dan pastinya negara kita tercinta. Penanaman moral melalui pendidikan karakter sejak usia dini adalah kunci yang paling tepat untuk membangun bangsa. Pendidikan karakter menjadi pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Penting untuk generasi selanjutnya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ayo sama-sama kita bangun Indonesia yang berkarakter yang dapat bersaing dengan era globalisasi sekarang ini dan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter, kita akan bahas satu-satu. Pertama yaitu apa itu pendidikan dan apa itu karakter. Jadi, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi. Sedangkan karakter berupa akumulasi dari watak, sifat, dan kepribadian suatu individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaan dalam keseharian. Dapat kita tarik benang merahnya bahwa yang namanya pendidikan karakter adalah suatu proses pembelajaran atau kegiatan yang terencana dan dilakukan oleh suatu individu yang di dalamnya terdapat hal-hal yang mengarah pada suatu tindakan berupa watak, sifat, dan kepribadian dari seseorang yang akan berdampak pada generasi selanjutnya. Pendidikan karakter merupakan pemberian suatu pandangan tentang nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan.
Mengapa pendidikan karakter dianggap sangat penting dalam dunia pendidikan? Karena dengan adanya pendidikan karakter dapat membentuk yang namanya karakter atau watak pada setiap anak didik agar menjadi seseorang yang berperilaku baik, berakhlak, bermoral, dan toleran. Perlu diingat, ada 5 karakter wajib yang harus diajarkan dan dimiliki oleh setiap anak didik dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius, diwujudkan dalam perilaku, melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. Yang kedua adalah nasionalis, ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga adalah integritas, melalui sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. Yang keempat adalah mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang kelima adalah gotong royong, diharapkan anak didik dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong-menolong, memiliki tempat, dan rasa solidaritas. Jika kelima karakter tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut sudah memiliki yang namanya karakter dalam dirinya. Seperti halnya dalam bermasyarakat, ada gotong royong, semisal membangun musyawarah dan orang-orang atau anak didik yang telah menerapkan apa yang diajarkan dalam pendidikan karakter, maka mereka akan ikut dalam gotong royong tersebut, ikut membantu dan saling menolong. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang atau anak didik telah dapat mengamalkan apa yang diajarkan dalam pendidikan karakter, dan dalam gotong royong tersebut sudah tercermin sikap mereka yang telah memiliki suatu karakter atau watak. Berhasil atau tidaknya pendidikan karakter dapat dipengaruhi oleh faktor seperti naluri, kebiasaan, hereditas, dan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peran penting dari suatu lingkungan untuk dapat membentuk anak didik yang berkarakter salah satunya adalah lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah yang setiap harinya pasti berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter dikatakan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini pada anak didik, pastinya pendidikan karakter memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaat pendidikan karakter bagi anak didik merupakan suatu hal yang tidak boleh disepelekan. Hal ini disebabkan karena karakter merupakan suatu cara berpikir dan bersikap oleh seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Pendidikan karakter selain bermanfaat untuk anak didik juga bermanfaat untuk orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidikan karakter juga akan berdampak pada kehidupan anak didik. Karena dengan pendidikan karakter, anak didik dapat menjadi anak yang cerdas dalam bersikap. Berikut ini akan saya paparkan dan kita bahas bersama tentang manfaat pendidikan karakter untuk anak didik. Yang pertama adalah keluarga. Manfaat pendidikan karakter untuk anak didik yang pertama adalah dalam kehidupan keluarga atau lingkungan keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan terdekat dari anak didik, dan anak didik akan tumbuh menjadi anak yang menghormati dan berbakti kepada orang tua, disiplin, serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya pendidikan karakter bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan terdekat kedua setelah keluarga. Di sekolah, anak didik akan mendapatkan suatu motivasi belajar sehingga memiliki prestasi yang baik. Yang ketiga adalah masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, anak didik yang kuat, dan yang terakhir adalah pemerintah. Nah, apabila seseorang bekerja di lingkungan pemerintahan, maka akan menjadi seseorang yang dipercayai rakyat dan bekerja dengan jujur dan amanah pastinya. Sekali lagi, penting untuk memahami manfaat dari pendidikan karakter untuk anak didik. Pada masa yang akan datang, pasti banyak tantangan hidup yang akan mereka hadapi. Tidak dapat dipungkiri, anak didik yang memiliki karakter yang kuat, mereka akan lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, sebesar apapun masalah yang mereka hadapi nantinya, mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak. Setelah kita membahas mengenai pendidikan karakter dan juga manfaat pendidikan karakter, apalagi tadi pertama sudah kita bahas karakter bangsa Indonesia sekarang ini seperti apa.
Oleh karena itu, penting untuk kita menanamkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak didik. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.